Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai motivasi. Namun sebelum kami menjelaskan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ika Agus Mendra Putra, NPM 2020 3312 1080. Perkenalkan, nama saya Putri Dilaksmi, nomor NPM 2020 331 21081. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Yudi Indrawan, NPM 2020 1211003. Baik, perkenalkan nama saya Ninyoman Adinda Risa Dewi dengan NPM 2020 331 21120. Baik, perkenalkan nama saya Imam Dani Indrawan, NPM 2020 331 121 123. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin yaitu movere, yang artinya dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Kata movere dalam bahasa Inggris sering disebarankan dengan motivation, yang artinya pemberian motif, penimbulan motif, atau hal yang menimbulkan dorongan. Jadi, motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat orang berperilaku sesuai dengan cara-cara motivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku, seperti faktor-faktor yang mendorong orang untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Yang kedua ada teori motivasi. Teori-teori awal mengenai motivasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow ini bahwa manusia di tempat kerjanya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk melengkapi sejumlah kebutuhan dalam diri seseorang. Yang kedua ada teori X dan teori Y. Douglas McGregor mengusulkan ada dua sudut pandang yang berbeda mengenai manusia, di mana ada sisi manusia mendasar secara negatif diberi label teori X, dan di mana sisi manusia secara mendasar positif diberi label teori Y. Yang ketiga, ada teori dua faktor. Teori dua faktor dikemukakan oleh Herzberg yang dihasilkan dari suatu penelitian terhadap 200 orang akuntan dan insinyur. Hasil dari penelitian tersebut, yang pertama ada sejumlah kondisi ekstrinsik pekerjaan, yang apabila faktor atau kondisi itu tidak ada, maka akan menyebabkan ketidakpuasan terhadap karyawan. Yang kedua ada sejumlah kondisi intrinsik. Tidak ada kondisi ini bukan berarti membuktikan kondisi tidak puas, tetapi jika ada kondisi ini, maka karyawan akan termotivasi untuk kerja. Yang terakhir ada teori kebutuhan McClellan. Teori kebutuhan McClellan mengusulkan ada 3 kebutuhan. Yang pertama, the need for achievement. Yang kedua, ada the need for affiliation. Dan yang terakhir, ada the need for power. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang teori-teori kontemporer mengenai motivasi. Teori-teori kontemporer mengenai motivasi terdiri dari 7 teori, yaitu yang pertama, teori penentuan nasib sendiri atau self-determination theory. Berpendapat bahwa orang-orang lebih suka jika merasakan memiliki kontrol atas tindakan mereka, sehingga segala hal yang menjadikan tugas sebelumnya dinikmati berubah menjadi suatu kewajiban. Yang kedua ada teori keterlibatan pekerja. Konsep keterlibatan kerja didasari oleh teori motivasi Maslow yang mengatakan bahwa individu berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan harga dirinya dengan menjadi terlibat dalam suatu pekerjaan. Yang ketiga, teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Ialah sebuah teori yang menggambarkan bentuk suatu model individual yang bergerak dengan tujuan yang jelas dan pasti. Yang keempat, teori efikasi diri atau self-efficiency theory, juga dikenal sebagai teori kognitif sosial atau teori pembelajaran sosial, mengacu pada keyakinan individu bahwa dia mampu untuk melaksanakan tugasnya. Yang kelima, penguatan teori motivasi, diusulkan oleh D.L. Skinner dan rekan-rekannya.
Ini menyatakan bahwa perilaku individual konsekuensi positif cenderung diulang, sedangkan konsekuensi negatif cenderung tidak diulang. Yang keenam ada teori keadilan equity theory. Adalah ketika karyawan merasa puas dengan keadilan yang dirasakannya, maka karyawan akan tetap setia pada organisasi. Teori yang terakhir yaitu teori ekspektasi menyatakan bahwa kekuatan kecenderungan kita untuk bertain dengan cara tertentu tergantung pada kekuatan ekspektasi kita mengenai hal yang diberikan dan ketertarikannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Kadek Yudi Indrawan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman kami, yaitu motivasi dengan desain pekerjaan. Di dalam motivasi dengan desain pekerjaan ada beberapa elemen. Yang pertama ada model karakteristik pekerjaan. Yang kedua ada pekerjaan dapat didesain ulang. Yang ketiga ada desain pekerjaan relasional. Yang keempat ada alternatif pengaturan kerja. Yang kelima ada konteks sosial dan fisik dari kerja. Yang pertama ada model karakteristik pekerjaan. Di dalam model karakteristik pekerjaan terdapat beberapa dimensi yang sudah dikembangkan oleh Richard Heckman dan Greg Oldham, yaitu keahlian bervariasi, identitas tugas, signifikasi tugas, kemandirian, dan yang terakhir umpan balik. Yang pertama ada keahlian bervariasi, yaitu kondisi di mana suatu pekerja memerlukan aktivitas yang berbeda sehingga pekerja dapat menggunakan keahliannya itu sendiri. Yang kedua ada identitas tugas, yaitu kondisi di mana suatu pekerjaan dapat mengidentifikasi hasil kerjanya. Yang ketiga ada signifikasi tugas, yaitu kondisi di mana suatu pekerja dapat mempengaruhi kehidupan atau pekerjaan orang lain. Yang keempat ada kemandirian, yaitu keadaan di mana suatu pekerjaan memberikan kehidupan independen. Yang terakhir ada umpan balik, yaitu keadaan di mana pelaksana kerja dapat menghasilkan informasi langsung dan jelas terhadap kerjanya sendiri. Elemen yang kedua ada pekerjaan dapat didesain ulang, terdiri dari rotasi pekerjaan dan pengayaan pekerjaan. Rotasi pekerjaan atau penggeseran pekerja secara berkala dari satu tugas ke tugas yang lain dengan keahlian yang sama. Keuntungan dari rotasi pekerjaan yaitu untuk mengurangi rasa bosan dan meningkatkan motivasi para pekerja. Yang kedua ada pengayaan pekerja, yaitu usaha untuk menghilangkan ketidakpuasan kerja dengan meningkatkan kedalaman pekerjaan. Elemen yang ketiga yaitu desain pekerjaan relasional atau merancang ulang pekerjaan atas teori karakteristik pekerjaan, cenderung membuat pekerjaan menjadi lebih memotivasi orang. Elemen yang selanjutnya ada alternatif pengaturan kerja. Terdapat 3, yaitu flex time, pembagian kerja, dan bekerja jarak jauh. Flex time, yaitu para pekerja harus bekerja pada sejumlah jam tertentu, tapi bebas melakukan variasi atas jam kerja mereka di dalam suatu batasan. Yang kedua ada pembagian kerja. Di dalam pembagian kerja, kemungkinan untuk menarik talenta-talenta lebih dari satu individu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Yang terakhir ada bekerja dengan jarak jauh. Bekerja dengan jarak jauh sedikit lebih menguntungkan karena menurunkan biaya penyewaan kantor dan produktivitas menjadi lebih tinggi.
Elemen yang terakhir ada konteks sosial dan fisik dari kerja. Konteks sosial dan fisik dari kerja memperlihatkan bahwa pekerja lebih termotivasi dan puas ketika tugas kerja intrinsiknya melibatkan dirinya. Kebijakan-kebijakan seperti rotasi pekerjaan atau penggeseran pekerjaan, pemberdayaan pekerjaan dan peran pekerja akan memiliki efek positif terhadap produktivitas kerjanya. Sekian penjelasan dari saya, akan disambung oleh teman kami. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai keterlibatan pekerjaan. Keterlibatan pekerjaan merupakan suatu proses partisipatif yang menggunakan input pekerja untuk meningkatkan komitmen para pekerja sehingga dapat mensukseskan suatu organisasi atau perusahaan. Adapun contoh-contoh dari program keterlibatan pekerja yaitu yang pertama manajemen partisipatif. Manajemen partisipatif adalah pengambilan keputusan bersama yang mana para bawahan itu memiliki kedudukan yang derajat dengan para atasan dalam pengambilan keputusan yang signifikan. Yang kedua itu adalah partisipasif representatif, di mana daripada mereka membuat keputusan bersama, mereka lebih baik membentuk suatu kelompok kecil dalam mengambil keputusan terhadap perusahaan yang berisi orang-orang yang memiliki partisipatif yang tinggi terhadap perusahaan. Istilahnya di sini mereka ingin orang-orang yang berpartisipatif tinggi terhadap perusahaan itu mewakili mereka dalam suatu pengambilan keputusan. Selanjutnya itu adalah faktor yang mempengaruhi keterlibatan pekerjaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan pekerjaan yang pertama adalah faktor situasional, di mana faktor situasional ini melibatkan atau mencakupi yang pertama pekerjaan, organisasi, dan lingkungan budaya. Pekerjaan di sini itu mencakup pada karakteristik atau hasil kerja, variasi, otonomi, identitas kerja, feedback, level gaji, dan juga level pekerjaan. Yang kedua itu adalah faktor personal, di mana faktor personal ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor demografis yang mencakup mengenai umur, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, jabatan, status pernikahan, dan juga senioritas. Yang kedua itu ada faktor psikologis yang mencakup intrinsik atau extrinsic need strengths, nilai-nilai kerja, locus of control, kepuasan terhadap karakteristik atau hasil kerja. Selanjutnya yaitu ada yang namanya karakteristik keterlibatan kerja, di mana karakteristik keterlibatan kerja ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama karakteristik keterlibatan kerja yang tinggi dan juga karakteristik keterlibatan kerja yang rendah. Adapun karakteristik yang memiliki keterlibatan kerja yang tinggi yaitu adalah mereka menghabiskan waktu mereka untuk bekerja. Yang kedua memiliki kepedulian terhadap pekerjaan yang diberikan dan juga perusahaan. Yang ketiga, puas terhadap pekerjaan yang diberikan. Yang keempat, tingkat absen atau intensi to earn mereka itu rendah. Dan yang terakhir itu mereka memiliki motivasi yang tinggi terhadap pekerjaan yang diberikan atau terhadap perusahaan. Dilanjutkan dengan karyawan yang memiliki keterlibatan kerja yang rendah. Adapun karakteristiknya yaitu mereka tidak mau berusaha untuk kemajuan perusahaan. Yang kedua, tidak peduli dengan pekerjaan atau tidak peduli dengan pekerjaan yang diberikan atau tidak peduli terhadap perusahaan. Dan yang ketiga, tidak puas dengan pekerjaan yang diberikan. Dan yang keempat, tingkat absen dan intensi turnover mereka tinggi. Dan yang terakhir, mereka tidak sama sekali memiliki motivasi terhadap perusahaan tersebut. Dalam istilahnya, motivasi mereka itu sangat-sangat rendah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu imbalan untuk memotivasi pekerja. Imbalan merupakan sesuatu yang meningkatkan frekuensi kegiatan para pegawai. Sesuatu yang dapat dikatakan imbalan atau bukan tergantung dari keseluruhan pengaruh terhadap perilaku pegawai. Imbalan ada dua, yaitu yang pertama jenis-jenis imbalan dan yang kedua ada memberi imbalan berupa pembayaran gaji. Jenis-jenis imbalan ada dua, yaitu imbalan intrinsik. Kepuasan kerja, misalnya, dapat menyelesaikan pekerjaan yang sulit, ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan manajemen, dan memiliki wewenang
dan tanggung jawab. Yang kedua ada imbalan ekstrinsik, yaitu imbalan yang dihasilkan secara eksternal oleh seseorang atau lainnya. Uang merupakan imbalan ekstrinsik yang biasanya diberikan kepada anggota organisasi-organisasi. Yang kedua, memberi imbalan berupa pembayaran gaji. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama, pembayaran gaji berdasarkan hasil kerja atau fixed rate pay plan, yaitu suatu sarana untuk memberikan kompensasi kepada para pekerja produksi dengan jumlah yang tetap. Yang kedua, ada pembayaran gaji berdasarkan prestasi atau merit based pay plan, yaitu membayar gaji bagi kinerja individu yang berdasarkan pada peringkat penilaian kinerja. Yang ketiga, ada gaji berdasarkan keahlian atau skill based pay, yaitu pembayaran gaji yang didasarkan pada pekerjaan yang mendasar level gaji pada berapa banyak keahlian yang para pekerja miliki. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.